Nah, nggak connect. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ustaz Sam dan sahabat muslimah IPB 25 yang dicintai Allah. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, dan alhamdulillah hari ini kita diizinkan kembali untuk bertemu dalam acara MBA mengkaji bahasa Al-Qur'an. Dan malam ini Ustadz akan menyampaikan kajiannya tentang An-Nisa ayat 29 sampai 31 ya Ustadz ya. Ya. Salawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Sam untuk membawakan kajiannya. Terima kasih Ustadz. Baik, makasih Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan berikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masih bisa berkumpul di media Zoom ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesanggupan kita untuk istiqomah, karena kalau sudah berbuat baik dan bisa kita pertahankan istiqomah, seyogyanya kita jaga istiqomah itu. Karena yang paling berat memang melaksanakan kebaikan itu istiqomah. Jadi mudah-mudahan yang sedikit seminggu sekali ini kita bisa dijadikan salah satu argumentasi di hadapan Allah kelak bahwa kita sedang berusaha untuk istiqomah mengkaji Al-Quran. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk belajar dan mengajarkan kembali, insya Allah. Yang mengkaji bahasa Al-Quran itu MBA ini sudah pertemuan ke-14, alhamdulillah. Dan memang saya bukan mengkaji ayat pilihan, karena semua ayat pilihan. Jadi ayat yang saya pilih gitu ya. Jadi bukan ayat pilihan, ayat yang saya pilih. Karena semua ayat Al-Quran itu adalah pilihan. Jadi pilihan yang terbaik semua. Ya. Tidak ada yang berbeda antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya. Dan membacanya juga memiliki istimewaan. Membaca satu huruf apapun itu dapat 10 kebaikan. Ya. Sehingga yang kita bahas adalah yang kebetulan saya pilih. Ya. Dan saya pilih di antara yang pilih-pilihan ini saya pilih. Karena kalau mengkaji semuanya ya akan sangat lama. Dan tentunya juga ada yang terkait dengan cerita yang mungkin nanti teman-teman bisa membaca langsung. Nah, surat An-Nisa ayat 29 dan 31 ini menjelaskan beberapa hal. Ya. Kita kupas satu persatu. Ada 3 ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum wa la taqtulul anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi naran wa kana dzalika 'alallahi yasira. Tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Shadaqallahu. Ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta
sesama kalian dengan cara yang batil atau dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan masukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kalian mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, yaitu dosa-dosa kecil kalian, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Nah, ayat ini frase pertama dalam surah ayat 29 itu ada seruan dan kepada orang yang beriman. Insya Allah kita bagian dari yang diseru atau mukhatab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang telah beriman. Jadi amanunya fiil madi, kata kerja bentuk lampau yang telah beriman. Jadi memang keimanannya sudah mestinya sudah kuat, sudah kokoh. Karena ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu banyak turunnya di Madinah dan terkait dengan hukum syara. Sedangkan yang di Makkah itu banyak menggunakan ya ayuhan nas, walaupun ada juga ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang diserunya adalah manusia, jadi sifatnya umum. La ta'kulu amwalakum. Jadi ta'kulu itu fiil mudhari tapi pakai la, jadi fiil nahi, larangan. Jangan kalian ta'kulu, jangan kalian memakan amwalakum, harta. Jadi amwal itu jama dari malun. Mal jamanya amwal, harta-harta kalian. Atau bainakum, di antara kalian. Jadi harta di antara kalian maksudnya saling, ya, saling memakan harta sesama kita, sesama orang-orang beriman. Jadi kumnya itu kepada alladzina amanu. Jadi janganlah kalian memakan harta-harta di antara orang-orang beriman itu, ya, bil batil, dengan cara yang batil. Nah, batil itu ada istilah di dalam hukum wadi namanya. Dalam bahasan fikih itu ada istilah hukum wadi. Lawan dari sah adalah batil, batal gitu ya. Jadi batil itu maksudnya tidak sah, artinya tidak memenuhi syarat atau rukun. Kenapa disebut batil? Ya, karena bukan miliknya. Jadi kalau bukan miliknya, kemudian dia makan, maka itu hukumnya haram. Ya, haram. Nah, di dalam Islam setiap harta itu punya pemiliknya. Jadi mungkin berbeda dengan dengan kapitalisme atau sosialisme ya, atau misalnya komunisme ya. Dalam Islam semua harta itu ada pemiliknya, dan pemilik pertama yang utama adalah milik Allah semuanya. Firman Allah, lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Jadi kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi hukum kepemilik semula adalah Allah, sebagaimana kita bahas dalam surat ayat kursi, ya, waktu kita jelaskan ayat kursi. Kepemilikan itu milik Allah semua. Bahkan kita sendiri, manusia ini semuanya inna lillahi, kita ini milik Allah. Maka kemudian Allah menyerahkan, memberikan izin kepada manusia untuk menggunakan, untuk memanfaatkan, ya, selama mereka hidup di dunia. Maka pasti harta itu pasti ada pemiliknya. Kalau tidak ada pemiliknya, maksudnya manusia tidak memiliki, pasti kembali kepada pemilik semula, itu milik Allah. Ya, maka dalam konsep Islam kepemilikan itu ada 3. Ada milik umum. Milik umum itu artinya seluruh manusia berserikat, bersekutu, memiliki barang tersebut. Ya. Dan biasanya didefinisikannya dengan yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau mil marofikil jamaah sebutnya ya, yang menguasai hidup orang banyak. Itu nanti dikuasai oleh negara, digunakan untuk umum. Karena milik semua orang punya hak kepemilikan. Itu hanya dalam sistem Islam. Kalau dalam sistem lain nggak ada istilah kepemilikan umum. Kemudian ada kepemilikan negara. Artinya negara yang kemudian mengusahakan atau yang mendapatkan, ya, seperti misalnya harta rampasan perang, ada jizyah, ada gonimah, ada
ada khoroj dan seterusnya, ada fa'i, itu nanti milik negara. Dan bisa jadi negara kemudian membuat sebuah usaha atau perusahaan memproduksi barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau sekarang seperti mirip ya dengan BUMN lah gitu ya. Nanti milik negara itu. Kemudian ada nanti yang lainnya adalah milik individu. Nah, ya, maka definisi kepemilikan dalam Islam itu adalah idnu syari bil ittifa'i bil ain, izin dari pembuat syariat, izin dari Allah untuk memanfaatkan sesuatu. Jadi pasti harus ada miliknya. Nah, kalau itu sah jadi pemilik berarti Allah mengizinkan, dan kalau Allah mengizinkan berarti ada syarat atau ada hal yang mengakibatkan dia memiliki itu. Contohnya apa? Kerja misalnya. Kerja dia bisa memiliki, tadinya nggak punya harta, karena dia mencurahkan tenaga, dia dapat upah, dapat ujroh. Maka upah itu adalah milik dia, milik individu yang bekerja. Makanya akan dapat definisi ujroh, upah itu dalam Islam adalah akdun alal manfaah biiwad, akad atas suatu manfaat dengan kompensasi. Jadi kompensasi itu berupa upah. Kenapa dia dikasih upah? Karena dia mencurahkan manfaat. Makanya kalau ada gaji buta, ya itu tanda tanya itu halal atau tidak gitu. Kalau dia tidak memberikan manfaat tapi dia dapat upah gitu. Ini jadi masalah. Nah, demikian pula misalnya orang misalnya nanam dari tanah mati, kemudian dia tanamin, maka hasil pertanamannya itu ya hak milik dia. Atau dia misalnya berburu, atau dia misalnya nelayan berburu ikan di laut, maka penangkapan itu ya itu milik dia, dan seterusnya, itu kepemilikan. Makanya kalau sekarang ribut-ribut tentang ada orang yang punya yayasan, kemudian ngumpulin harta, kemudian dia menentukan gaji sendiri dan seterusnya, itu harus ditelusuri dulu bagaimana, boleh atau tidak dia menentukan menentukan besaran yang dia terima, ya karena dia merasa dia yang punya hak itu. Ya, itu yang sekarang lagi heboh-heboh. Tapi kita tidak akan terjebak dalam bahasan itu ya. Tapi intinya tidak boleh seseorang memakan harta milik orang lain. Tidak boleh saling dan penekannya di sini bil batil biasanya terkait dengan riba ya. Karena masuk dalam dosa besar itu adalah riba. Nah, kemudian illa dikecualikan antakuna tijarotan, kecuali dalam bentuk tijaro. Tijaro itu apa? Perniagaan atau al-bai, jual beli. Tapi jual beli pun harus ada syaratnya, itu antarodin minkum, harus saling ridho, harus suka sama suka. Jadi ayat ini menegaskan bahwa supaya halal itu lebih aman, itu hukumnya hukum jual beli. Tapi hukum jual beli tidak boleh ada yang dipaksa atau yang ditipu ya. Ditipu. Jadi nggak boleh. Jadi harus saling ridho kedua pihak. Maka makna ayat ini ya ada 3 minimal: seruan kepada seluruh orang yang beriman, ini seruannya dari mengikat pada seluruh orang yang beriman. Kemudian larangan memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Apa yang batil? Misalnya riba. Apa yang batil? Misalnya mencuri, atau misalnya korupsi, atau menipu, atau merampok, atau hal-hal yang lain yang itu dia memiliki sesuatu tidak disyariatkan atau tidak diizinkan oleh Allah. Karena pemilik asalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan berarti itu tidak halal, bukan milik dia. Dia tidak boleh memanfaatkan. Kemudian yang ketiga adalah perintah berniaga dengan saling suka dan pilihan. Jadi jual beli ya, berniaga atau al-bai dalam itu syaratnya 2. Jadi suka sama suka dan ikhyar, pilihan. Jadi memang dia ridho gitu, dua belah pihak, tidak boleh dipaksa. Kalau ada yang dipaksa, walaupun itu bisa sah, tapi ada fasad namanya. Jadi ada rusak. Jadi akad yang terpaksa, ya, memanfaatkan kesulitan orang misalnya, menjual beli terpaksa, ya itu dia walaupun sah, tapi ada dosa di situ karena keterpaksa atau memaksa orang atau mengkondisikan orang dalam keadaan terpaksa. Ya. Karena ada jual beli yang terjadi sekarang ini banyak yang yang jual beli yang fasad ya, yang fasad dan yang rusak karena tadi terpaksa apa boleh buat gitu ya, daripada dan seterusnya gitu yang padahal sebenarnya hukum asal jual beli itu harus birridho wal ikhtiyar, jadi dengan suka sama suka dan pilihan. Nah kemudian ya contoh misalnya ini yang sangat tegas yang dan sekarang juga sering kali
perbincangkan dan kemudian dicari alternatif ya. Karena ayatnya ini ayat muhkamat dalam surat Al-Baqarah 275 itu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan, Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi riba itu haram. Nah, riba itu seperti apa? Nah, nanti yang terkait juga ketika asbabun nuzul dari ayat ini, riba di situ ada riba nasiah namanya. Riba nasiah itu orang meminjam harta sekian, kemudian ketika mengembalikan ditambahin. Ya. Dan itu dari awal, diakadkan dari awal ya. Jadi minjam 1.000, dia kemudian mengembalikan 1.100 misalnya. Maka 100 itu ada riba, itu namanya riba nasiah. Kemudian kalau ada riba fadl itu menukarkan barang yang sejenis tapi beda kualitas, kemudian perbedaan ya, jumlahnya, kuantitasnya berbeda. Misalnya beras yang pulen misalnya dengan beras perak ya 2:1 itu ditukar langsung, itu namanya riba fadl. Jadi emas dengan emas dan seterusnya itu riba fadl. Maka kalau misalnya seperti itu, maka sebaiknya untuk dijual dulu, kemudian setelah itu kemudian dibelikan. Jadi tidak langsung ditukar. Ya. Itu yang sederhana riba ya. Tapi sekarang bentuk riba itu macam-macam, berbagai macam jenis. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyatakan terkait dengan jual beli ini, al-bayu antarodin wal khiyaru ba'da safaqah wala yahillu lil muslimin an yagusya musliman. Jual beli itu harus dengan suka sama suka dan khiyar atau pilihan. Maka disunahkan juga nawar ya. Walaupun misalnya beli hewan untuk kurban, nawar tetap karena hukum jual beli nawar itu beli hewan kurban itu. Beda dengan kurbannya memang nilainya nilai ruhiyah. Jadi jangan sampai dimanfaatkan oleh para pedagang ternak. Ya kan Pak, kalau kurban mah jangan nawar, enggak ada hubungannya. Ya, nawar itu memang disyariatkan ketika kita membeli. Ya, jadi kita disunahkan juga kalau misalnya di situ ada beberapa warung ya dengan jual barang yang sama, sebaiknya kita mengetahui harga pasar berapa. Sehingga boleh juga nawar. Tapi kalau jual sayuran cuman beda 500 perak ya kasihan kalau nawar-nawar. Ini maksudnya kalau transaksi yang besar-besar gitu, boleh kita nawar sehingga kemudian di situ orang membeli dengan senang, kemudian orang menjual juga dia dengan senang hati. Jadi masing-masing mendapatkan keuntungan gitu ya. Itu dan tidak halal bagi seorang muslim menipu al-ghosyak musliman, tidak halal bagi seorang muslim menipu saudaranya muslim. Tapi kalau demikian boleh yang itu non muslim ya nggak boleh juga karena menipu itu nggak boleh. Jadi memanipulasi spek dan seterusnya itu tidak diperbolehkan. Dan kemudian al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Rasulullah mengatakan penjual dan pembeli itu masih dalam keadaan pilihan sebelum mereka berpisah. Jadi kalau sudah berpisah, sudah membayar harganya dan sudah setuju barangnya sudah diambil ya sudah selesai. Sudah selesai. Ini seringkali jadi masalah kalau barang sudah dibeli ya tidak bisa dikembalikan itu. Ada yang bisa dikembalikan, sebenarnya itu dia tergantung kedua belah pihak, penjual pembeli. Tapi hukumnya kalau sudah sepakat, sudah deal ya sudah selesai. Jadi itu resiko masing-masing ditanggung ya. Nah, kemudian ayat ini di ayat yang 29 itu diakhiri dengan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jadi ini juga larangan berikutnya yang termasuk dosa besar. Jadi tadi memakan harta saudaranya dengan cara yang batil itu dosa. Bisa kalau kaitan dengan riba jadi dosa besar. Dan jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah terhadap kalian itu Maha Penyayang. Jadi larangan dan hukumnya haram. Karena larangan itu disertai dengan ancaman. Ancaman dalam hadis Rasulullah sanksi bagi orang yang bunuh diri ya. Jadi larangan bunuh diri itu larangan yang sampai pada hukum haram. Karena sesungguhnya Allah itu sayang gitu. Jadi mestinya tidak boleh orang kemudian sampai nekat bunuh diri. Jadi kalau ataupun menderita sebenarnya itu bagian dari ujian. Jadi Allah sebenarnya kalau menguji kita Allah sayang kepada kita. Jangan sampai berputus asa kemudian malah bunuh diri. Jadi Rasulullah SAW menyatakan man qatala nafsahu bisyai'in udiba bihi yaumil qiyamah. Siapa saja yang bunuh diri dengan sesuatu barang, bisa negak racun, bisa kemudian dengan gantung diri dan sebagainya, nanti akan disiksa di hari kiamat dengan apa yang dia gunakan untuk bunuh dirinya.
Jadi kalau dia bunuh diri dengan agak baygon, ya dia terus akan minum baygon terus ya, bunuh diri terus gitu. Siksaannya kayak gitu. Kalau dia gantung diri ya akan gantung terus gitu ya. Udah selesai, udah mati, gantung lagi, gantung sendiri, gantung diri lagi terus ya seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ada juga riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa dulu ada seorang laki-laki kalangan umat sebelum kalian yang terluka, lalu dia mengambil sebuah pisau untuk memotong urat nadi tangannya, lalu darahnya keluar mengalir terus hingga dia mati. Maka kemudian Allah berfirman, abdi badaroni binafsihi haram tu alihil jannah. Jadi hambaku ini telah mendahului izinku terhadap dirinya, maka aku haramkan masuk surga. Haramkan dirinya untuk masuk surga. Ini artinya ancamannya sangat keras. Orang bunuh diri itu pasti masuk neraka selama-lamanya, tidak akan masuk surga. Disamakan dengan orang kafir. Jadi makanya larangan bunuh diri itu larangan yang jazm sampai hukumnya haram. Kemudian ayat berikutnya ini menjelaskan frase atau ayat dua hal hukum di atasnya ayat sebelumnya. Wa may yaf'al dzalika. Maksudnya siapa yang berbuat demikian, maksudnya demikian dengan cara udwanan wa dzulman, karena melanggar hak, yaitu memakan harta orang lain dan dengan dolim ya, dengan dolim, maka fasaufa nuslihi naron, maka kami akan memasukkan dirinya ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir, dan untuk memberikan sanksi seperti ini bagi Allah mudah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa siapa saja yang memakan harta orang lain secara batil dan atau melakukan bunuh diri akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dan hukumnya haram memakan harta orang lain sebagaimana hukumnya haram bunuh diri. Dan kemudian menghukum orang yang melakukan pelanggaran adalah perkara mudah. Jangankan nanti di akhirat, ya, di dunia pun bisa langsung kena sanksi. Jadi orang yang memakan harta orang lain, apalagi kalau memakan harta warisan itu memakan harta saudaranya sendiri, kakaknya atau adik dia yang diambil, maka dia hidupnya juga nggak akan berkah. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Fajr dikatakan, wa ta'kuluna turasa aklal lama, mereka memakan harta warisan ya dengan cara yang batil gitu. Jadi memakan harta punya adiknya, punya kakaknya, atau punya ibunya, atau punya punya orang lain ya, yang memang dia punya hak warisan atas itu. Kemudian dia makan, maka dia tidak akan berkah, ya, tidak berkah hidupnya, dan di akhirat berat sanksi. Kemudian ayat terakhir dari ayat 31-nya, intajtanibu kabairo ma tanhauna anhu, jika kalian meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar, kabair itu dosa-dosa besar, apa yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, nukaffir ankum sayiatikum, maka kalau bisa menjauhkan diri, menghindari dosa besar, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi sayiat itu dosa-dosa kecil. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia atau tempat yang mulia, maksudnya surga. Jadi orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa besar itu jaminannya Allah akan menghapuskan dosa kecilnya dan akan masukkan ke dalam surga, sehingga dia tidak akan mencicipi neraka dulu gitu. Tapi kalau orang yang melakukan dosa besar, salah satu di antara dosa besar, ya, maka dosa besar itu akan menjadikan dosa kecil itu tetap tidak akan dihapuskan gitu. Akan menghalangi dia bisa masuk surga, kecuali dia Allah mengampuninya. Jadi dengan tobatan nasuha. Jadi tobatan nasuha. Jadi bagaimana murahnya Allah, kalau kita mampu menjaga diri dari dosa besar, maka dosa kecil Allah akan ampuni dan akan masuk ke dalam surga. Walaupun dosa, tapi tidak akan mengakibatkan dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin yusolli sholatil khamsa yasumu ramadhana wa yukhrijul zakata
tanibul kaba'ir sab'a illa futihat lahu abwabul jannati summa qilalahu udkhul bisalam. Tidaklah sekali-kali seorang hamba yang mengerjakan sholat 5 waktu, apalagi tepat waktu dan kemudian berjamaah, kemudian dia melaksanakan puasa Ramadan, dia menunaikan zakat ya setiap tahun, dan dia menjauhi 7 dosa besar. Mampu menjaga dia dari 7 dosa besar. Melainkan akan dibukakan baginya semua pintu surga. Jadi semua pintu surga dibuka untuk dirinya. Kemudian dikatakan, masuklah dengan selamat. Udhul bisalam. Masuklah engkau dengan selamat. Nah, apa sih yang 7 dosa besar itu? Atau kabair, 7 dosa besar itu? Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tinggalkanlah 7 dosa yang akan membinasakan. Namanya mubikot, ya, dosa besar yang akan mencelakakan, yang akan merusak, akan membinasakan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa adalah dosa-dosa itu? Jawab Rasulullah, pertama, asyirku, jadi syirik, ya, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bahkan dosa syirik ini tidak akan diampuni sama sekali. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik. Tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendaki. Yang kedua adalah sihir. Melakukan sihir. Apakah dia sendiri yang menyihir atau dia mengupah tukang sihir untuk menyihir orang? Jadi makanya hati-hati dengan pendukunan dan kemudian dia menggunakan bantuan jin, ya, dan kemudian untuk mencelakakan orang lain, untuk mengirimkan ke penyakit dan seterusnya, itu bagian dari dosa besar, dosa melakukan sihir. Kemudian membunuh jiwa manusia yang telah diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak maksudnya tadi misalnya dalam hukuman pidana, rajam dan seterusnya, dan itu negara yang melakukan berdasarkan putusan pengadilan misalnya. Tapi kalau tidak ada alasan itu, maka membunuh jiwa itu apapun alasannya itu termasuk dosa besar. Bahkan sanksinya pun kalau di dunia dia kalau terbukti membunuh maka hukumannya kisos, hukum mati lagi. Jadi memang termasuk dalam dosa besar. Jadi kalau hukuman Islam diterapkan, ya para pembunuh itu tidak akan berkeliaran, ya, dan tidak akan membuat penuh sesak, ya, penjara, karena hukuman bagi pembunuh adalah hukuman kisos, hukuman mati lagi. Jadi sudah lewat, ya. Kalau terbukti dia di pengadilan membunuh maka hukumannya hukuman mati. Kemudian yang berikutnya yang Mas sudah sebut adalah makan riba. Jadi ini riba ini luar biasa dosanya. Bahkan Rasul mengatakan paling kecil di antara dosa riba adalah seperti seorang anak menjinahi ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi termasuk dosa besar. Makanya berupaya semaksimal mungkin kita menghindari dari dosa riba. Jadi berusaha bagaimana caranya. Walaupun kata Rasulullah nanti ada suatu masa di mana riba itu sudah menyebar di mana sehingga orang yang hati-hati pun tetap kecipratan kena debunya riba. Ya seperti sekarang sulit untuk kita menghindari riba, tapi minimal kita berusaha semaksimal mungkin menghindari dari praktis riba. Jangan sampai jadi lintah darat gitu ya, jadi rentenir gitu ya, diusahakan. Tapi kalau kena ya bertobat kita. Biasanya kita bukan rentenirnya tapi terkena aktivitas riba. Ya, atas riba ya. Makanya berupaya untuk menghindar, dan kalau terjebak dalam aktivitas riba kita mohon ampun pada Allah. Karena makan riba adalah bagian dari dosa besar. Kemudian makan harta anak yatim. Nah, anak yatim ini kok bisa dimakan harta anak yatim? Ya maksudnya anak yatim yang kemudian dia punya harta, kemudian dipelihara oleh kerabatnya, kemudian kerabatnya memakan harta anak yatim itu. Harusnya dia dijaga hartanya, ya, dikembangkan, tapi malah kemudian dikonsumsi, dimakan. Tetapi termasuk dalam hal ini sebagaimana surat Al-Maun, ya. Jadi saya mengulas dulu yang pernah kita waktu belajar bahasa Arab, ya. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat ini sebenarnya ayat Al-Maun itu ayat ditunjukkan
terkait dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu disebutkan oleh tahukah kamu, ya, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, Aro'aita, bagaimana pendapatmu? Alladzi yukadzibu bidin, orang-orang yang berdusta dengan agama, dengan menggunakan agama. Jadi biasa diterjemahkannya bi-nya dihilangkan. Jadi orang mendustakan agama gitu. Jadi terjemahnya padahal itu ada bi. Jadi alladzi yukadzibu bidin, orang yang berdusta dengan bi-nya bi dengan menggunakan agama. Apa yang benar? Yaitu orang yang Aro'aita la yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin. Jadi menggunakan agama, dalil agama, tapi kemudian dia tidak, jadi justru dia menghardik anak yatim, justru tidak memberi makan orang-orang miskin. Jadi fadzalika yad'ul yatim, menghardik anak yatim maksudnya apa? Anak yatimnya dijual namanya, kemudian ngumpulin dana, tapi dananya itu dimakan sama dia. Jadi bukan memuliakan. Ya. Jadi yad'ul itu menyia-nyiakan, ya harusnya kan memelihara. Ya. Menyiakan artinya dia bisa dengan dalih memelihara atau misalnya menyantuni, tapi kemudian dananya itu dia pakai. Itu yad'ul yatim. Wala yahudu 'ala ta'am, tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin, karena dia yang dikumpulkan oleh dia dimakan sendiri. Makanya saya senantiasa menyampaikan tuh ke teman-teman ya, kalau kalian masih butuh harta, sebaiknya jangan bikin yayasan untuk ngumpulin harta umat. Karena nanti masuk dalam ayat ini gitu. Jadi kita menggunakan dalil seperti yang kita berbuat baik, padahal kita menikmati di situ, bahaya gitu. Jadi makanya dirangkaikan dengan itu fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatim sahun, orang yang sholatnya sahun, yaitu lalai, yaitu alladzina yuraun, alladzina hum yuraun, yaitu orang yang sholat tapi riya ya. Wa yamnaunal maut, dan mencegah untuk memberikan harta yang masih berguna, masih bermanfaat. Jadi dia tidak mau memberikan yang bermanfaat atau yang berguna. Ya, biasanya sisa-sisa dan seterusnya. Ini memang ayat ini terkait dengan orang munafik. Orang munafik penampilannya seperti Islami, seperti sholat, seperti menyantuni anak yatim, memberi makan orang-orang miskin, tapi faktanya enggak. Itu karena tadi dia berdusta dengan menggunakan agama. Walau alam. Nah, di dalam ayat ini ya Rasulullah SAW mengatakan tadi kalau setelah makan riba, kemudian makan ini dan lari dari perang jihad ya. Ini kalau lari perang jihad atau menuduh zina wanita yang mukminat, yang baik-baik ya. Itu juga dosa besar. Tetapi kalau seandainya dia bisa meninggalkan yang 7 ini, berusaha semaksimal mungkin, kemudian dia sholatnya benar, kemudian puasa benar, menunaikan zakat, kemudian dia tidak melakukan salah satu dari dosa besar ini, maka Allah akan bukakan pintu surga untuknya. Dan mudah-mudahan kita terjaga dari ini, karena di antara yang 7 dosa besar ini, kalau karena sekarang ini kan tidak diterapkan hukum Allah ya, jadi tidak bisa dijamin gitu. Kalau diterapkan hukum Allah bisa menjamin di akhirat nanti bebas gitu kan. Kalau sekarang nggak, maka dari itu kalau sudah terlanjur berbuat dosa di antara dosa besar ini, maka Allah menyatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah terlanjur berbuat aniaya untuk dirinya sendiri, berbuat dosa, maka jangan berputus asa dari kasih yang Allah, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau sudah terlanjur, maka tidak ada lagi caranya kecuali bertobat dan tobat dan nasuh. Dan setelah tobat dan nasuh, kemudian kita ganti ya keburukan-keburukan yang telah kita lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Maka di penghujung usia seperti kita sudah 50 ke atas, tidak selayaknya, sudah tidak pantas lagi berbuat maksiat, apalagi sampai dosa besar yang 7 dosa besar ini. Justru sebaliknya kita harus banyak justru itu menggantikan, mengisi dulu ya kelalaian-kelalaian kita masa muda kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan prestasi ibadah kepada Allah. Sehingga Allah nanti akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan pembahasan ayat ini ya sebagai pengantar ya, pengantar diskusi tadi Kang Cucu kita diskusi bebas boleh diskusi membahas tentang kurban, dan tadi awal-awal kita cerita tentang kurban itu silahkan, nggak ada masalah ya.
walaupun pengantarnya terkait dengan materi yang ini, tapi ada kemungkinan kita bisa membahas yang lain. Saya kira itu pengantar diskusi kita. Saya kembalikan ke Mas Arya. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya tentang ayat 2931 An-Nisa. Banyak hal dibahas Ustadz ya, mulai dari larangan untuk memperharta dari jalan yang batil, ada riba juga di situ, melarang bunuh diri, rupanya banyak sekali dibahas di sini. Baik, kita buka tanya jawab, ada diskusi, sudah ada tadi, udah Daniel mau menyampaikan pertanyaannya, monggo udah. Mana Ustaz? Udah Daniel yang mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya sudah siapkan pertanyaan singkat tapi mungkin agak susah. Ini pelanggaran nih, melisut. Singkat bener ya, singkat. Ini masalah niaga. Kita di sini banyak orang yang berniaga nih, terutama Om Ustadz Jody ya. Saya juga berniaga tapi perusahaan yang saya tempat bekerja ya. Masalah profit. Nah ini juga soalnya profit retailer beda dengan profit wholesaler. Retailer itu biasanya lumrah. Kita tidak menyangka loh, itu retailer seperti Matahari, Sogo, itu tinggi loh profitnya. Nah, saya pernah dengar kan, mungkin bisa dibantu di sini oleh Ustadz ya, ada batasan katanya mengenai persentase profit dari modal. Ya, soalnya kadang-kadang di dunia retailer belinya 100, jualnya 300. Itu biasa. Yang penting tadi ini menurut saya ada juga kan tadi kan nomor 2 tuh yang Ustadz bilang nomor 2. Nomor 3-nya saling suka. Nah, kalau kita suka buat kita oke lah. Kita beli 300 padahal kita tidak tahu bahwa itu modalnya cuma Rp50. Ya yang penting barangnya oke, cantik gitu ya. Saya nggak tahu. Buat saya itu worth it lah katanya ya. Tapi ini gimana? Saya pernah mendengar tidak boleh melebihi 100% katanya profit dari modal. Saya kira itu saya Ustadz, silakan ditanggapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama kaidahnya ayat tadi, halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi harus dibuat definisinya itu jual beli. Kalau jual beli itu halal ya. Halal itu hukum asalnya. Kalau itu terkait jual beli. Ya, bukan riba ya. Jadi tapi kemudian ketika pas pelaksanaannya, maka itu ada hukum syarat terkait dengan jual beli. Pertama, barang yang diperjualbelikan milik penjual atau yang mewakilkan kepadanya. Jadi milik penjual nih, bukan menjual barang milik orang lain. Milik barang orang lain, tapi kalau orang lain itu menitipkan, mewakilkan kepadanya, seperti reseller gitu ya, itu nggak ada masalah karena dia diinikan. Tapi kalau reseller, berarti harus ada ketentuan tuh, akad dengan yang punya barang. Apakah yang punya barang mengatakan maksimal dijual sekian ya, tapi Anda dapat presentasi gitu ya. Maka itu terikat dengan pemilik barang. Kalau seperti itu, dia tidak bebas sebebas-bebasnya. Kalau pemilik barang nih, misalnya udah Daniel punya barang, dijualkan sama Mas Arya misalnya. Kata udah Daniel, ini Mas Arya dijual harganya maksimal ini 100.000. Nah, nanti saya kasih presentasi. Misalnya ya keuntungannya 20%. Jadi 20.000 untuk Mas Arya gitu kan. Maka Mas Arya harus megang janji itu. Karena dia sebagai wakil dari udah Daniel gitu kan. Tapi kalau misal saya mau jualan tapi saya tidak punya barang ya. Jadi saya mau menjualkan tidak diupah juga ya. Jadi wakilkan terus kata ya udah terserah harga dari saya 80.000. Kamu mau jual berapapun silakan aja kalau asal aku gitu kan. Maka dia boleh mau jual mas sampai misalnya dijualnya 200.000 nggak ada masalah. Ya. Dan itu yang biasa berlaku dalam penjual beli kan gitu. Apalagi kalau dia membeli dari yang pemiliknya dari pabriknya atau dari grosir macam-macam dia beli
kemudian harganya pasti lebih murah karena jual beli itu ingin keuntungan kan, nggak mungkin dia berdagang untuk ingin rugi kan gitu, pasti. Nah, kemudian barang itu ternyata harganya di pasar karena kebutuhan langka naik tuh. Waktu dia beli itu masih banyak, suplainya masih cukup gitu kan. Begitu pas ini ternyata suplainya berkurang, ya berkurang, dan kemudian demand-nya naik gitu, sehingga harga di pasar naik, dan naiknya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Apakah boleh? Ya jawab boleh. Kenapa? Karena harga barang itu tergantung mekanisme pasar. Bahkan kalau ataupun bisa intervensi pasar, misalnya pilih harga, negara pun itu malah tidak akan efektif. Kenapa? Karena orang kalau butuh, ya dia akan beli, ya walaupun harga bisa mahal, ya. Dan tidak bisa standar harga kemarin jadi standar harga sekarang, karena harga pasar itu tergantung supply dan demand saja. Dan itulah mekanisme pasar. Harga itu berdasarkan pasar. Makanya tadi disyariatkan juga kita suruh nawar dulu, karena supaya tahu harga pasar berapa gitu. Nah, kalau si pedagangnya ternyata tadi ketimbang durian runtuh gitu ya, dapat keuntungannya, masa ya halal selama itu cukup jual beli dan itu tidak ada paksaan dan tidak ada manipulasi. Yang diharapkan di situ adalah manipulasi atau tadi menutup harga. Jadi misalnya menjemput barang di kampung dan tidak beritahu kepada kampung, ke petani itu harga berapa di pasar, nggak tahu tuh, pokoknya diambil aja supaya dia dapat keuntungan maksimal atau sebanyak-banyaknya. Dia tidak berikan tahu harga naik atau harga di pasar seperti apa. Dia jemput di ini. Jadi untuk nyari keuntungan ya dengan menutupi ya harga dia, itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau harganya memang naik karena suplainya turun, karena permintaannya banyak, ya, sehingga kemudian untungnya ya silakan. Selama itu ridho wal ikhtiyar, tidak ada penipuan, halal bagi dia. Jadi intinya jual beli itu biridho wal ikhtiyar. Jadi suka sama suka dan berikan pilihan. Berikan nego tadi pilihan masing-masing. Jadi makanya nawar menawar itu dalam proses pilihan kan, memilih gitu. Jadi nggak ada masalah. Dan tidak perlu juga menjelaskan ini saya modalnya sekian, pakai sekian, nggak perlu juga. Ya. Karena kalau seperti itu, waduh repot banget, jual beli harus jelasin dulu ini modalnya dirinci ke pembeli, nggak perlu. Dan ya hati-hati juga jangan sampai karena untuk mendapat keuntungan kemudian bersumpah demi Allah saya tadi tawar macam itu, ngebohong, itu nggak boleh. Itu kehilangan berkah dia, kehilangan berkah. Orang yang tadi bersumpah untuk dapat mengambil keuntungan ya materi dari saudaranya, padahal dia berbohong gitu ya, nggak boleh. Tapi kalau orang Minang biasanya udah fasih ilmu tentang dagang. Oke, jazakallah khairan, Ustadz. Ya. Silakan Teh Dini, ada pertanyaan silakan. Atau dibacakan host, silakan. Ada dari Mbak Dini Agustina. Saya bacakan. Bismillah, masih terkait jual beli, bagaimana hukumnya menerapkan down payment yang hangus jika jual belinya batal? Nah ini ya. Yang tentang DP itu ya. Jadi makanya gini, dalam Islam sebenarnya jual beli itu ya kalau misalnya nggak jadi ya nggak jadi, harus kembalikan gitu. Jadi karena sekarang ini begitu ini karena transaksinya juga, nah tanda petik ini karena orientasinya kan semuanya keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena jual beli dalam Islam itu si penjual dan si pembeli itu ada tanggung jawab di situ. Dia tidak boleh niatnya untuk nipu, tidak boleh dianya untuk memeras. Makanya kenapa riba itu jadi dosa besar, karena dia memanfaatkan kesulitan orang untuk dia memeras orang yang sedang sulit, sedang susah, butuh bantuan, malah kemudian dia ambil keuntungan dari situ. Makanya riba itu kan dosa besar gitu kan. Karena orang Sunda bilang telenges, keterlaluan ya. Jadi disebut kan lintah darat gitu ya. Jadi memang dia menyerap darah orang yang sedang susah ya gitu. Jadi kalau dalam Islam sebenarnya jual beli itu si penjual dan pembeli itu saling menolong gitu. Karena si pembeli itu butuh barang, si penjual butuh uang. Dan memang itulah jual beli, makanya saling ya. Ada saling di situ. Nah, bagaimana kalau dengan kemudian DP dan setelah kemudian batal itu hangus? Ini kan jadi masalah. Jadi hukumnya DP itu
Hukumnya apa? Apakah menjadi harga atau kemudian ini menjadi tadi jasa, dan jasa juga enggak gitu, dan ini jadi masalah. Makanya kalau jual beli syariah sesuai dengan syariah itu tidak ada klausul DP hilang. Jadi DP itu kalau seandainya misalnya enggak batal, ya bisa kembali. Atau dia bukan DP, bukan tidak termasuk dalam harga. Jadi itu biaya administrasi misalnya. Itu memang upah jasa gitu. Jasa untuk misalnya ini memastikan untuk ngetek gitu ya. Ini jasanya bisa diinikan dan bukan termasuk dalam harga. Dan itu bisa dikompromikan. Ini karena kalau Anda ngebooking, maka Anda bisa menutup para pembeli yang akan datang gitu ya. Artinya menutup gitu. Maka itu sebagai ininya, maka Anda bayar ya, bayar sekian misalnya, ya, tidak termasuk dalam harga ya. Kalau tidak laku, tidak jadi beli, kemudian hangus. Atau tadi sudah cicilan 3 bulan, kemudian macet cicilannya, kemudian ya yang cicilan itu dianggap hangus dan seterusnya. Itulah jual beli dalam sistem kapitalis kan gitu. Jadi itu riba semua jadinya kan. Termasuk didenda, begitu telat didenda itu jadi riba dan seterusnya. Jadi banyak sekali sekarang ini transaksi masuk awalnya dari jual beli tapi dikategorikan riba jadinya, bukan jadi halal lagi. Ketika jual beli itu halallahul bai', tetapi begitu ada riba jadi haram, haram riba. Jadi orang-orang yang orang-orang munafik, orang-orang jahiliyah mengatakan jual beli itu seperti riba gitu. Atau kebalikannya, riba itu seperti jual beli, padahal sebenarnya kan bedanya di akad. Kalau jual beli keuntungan berapapun silahkan, tapi kalau riba sekecil apapun berdosa besar. Jadi memang sekarang ini harus dicek ya, cek ulang. Dan kebetulan sekarang ini banyak yang syar'i ya, banyak yang mengembangkan transaksi yang disesuaikan dengan syariat atau yang menyesuaikan dengan syariat ya, walaupun ada juga yang hanya namanya doang, tapi substansinya sama gitu. Ada juga gitu ya. Jadi usahakan ya. Kalau sudah terlanjur ya mudah-mudahan Allah mengampuninya. Yang jelas DP itu dalam jual beli menurut Islam itu nggak ada. Kalau cicilan boleh ya, cicilan di sini. Cicilan itu artinya berarti yang awal-awal mungkin bulan pertama, jadi boleh kredit. Jual beli boleh kredit, boleh cash. Dan boleh beda harga antara kredit dan cash. Tapi itu kan satu harga ketika menentukan. Kalau cash itu 1 juta, kalau Anda kredit misalnya 10 kali bayar, maka kalau dikumulasi jumlahnya 1.200.000. Tapi setiap bulan dia cicil, ya sesuai kemampuan dia misalnya. Tetapi tidak ada klausul denda. Ketika ada denda jadi riba. Jadi yang memang susah dibayangkan dalam sistem kapitalis sekarang ya. Nanti untungnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tadi boleh ya, dan tidak ada denda, flat harganya ya. Setiap kalau kredit bayarnya setiap bulan 120.000 misalnya. Seringnya 10 bulan jadi totalnya jadi 1.200.000. Kalau cash 1 juta misalnya. Maka ya jadi perbolehkan milih yang mana. Milih yang mana, dan itu sah dianggap jual beli. Tapi jual beli dengan kredit bayarnya. Yang satu lagi jual beli dengan cash. Ustadz boleh ada pertanyaan sedikit lagi nggak? Mangga. Ini kalau misalkan hangusnya DP ini kan tidak selalu juga sekarang nih kita kalau bertransaksi dengan bank, kadang-kadang kita transaksi dengan perorangan pun sekarang diberlakukan seperti itu. Nah, pada saat kita diberikan kondisi bahwa misalkan kita mau membuat perjanjian jual beli sesuatu, si penjual itu menerapkan DP dan kita ikut terlibat dalam perjanjian itu, terus itu bagaimana? Apakah kita ikut berdosa atau mungkin karena seumpama misalkan kita tidak menyetujui kan si penjual misalkan tidak berkenan melakukan perjanjian dengan kita gitu. Ya itulah makanya dalam sistem sekarang ini kan banyak sulit ya. Contoh misalnya kita menghindar dari riba juga, bunga ya, itu kan juga susah. Saya misalnya tetap aja saya menggunakan bank konvensional,
ada klausul bunga di situ kan. Jadi kita juga menghindar juga kalau memang itu sesuatu yang terpaksa dalam tanda petik ya. Terpaksa itu ya kadang-kadang memang betul-betul terpaksa. Ada yang memang ya kita memaksa-maksakan diri malah gitu ya. Jadi kita katakan itu ya salah, nggak boleh sebenarnya. Tapi gimana ya kita ya kalau saya dulu ya, kalau bisa dihindari mungkin gitu ya Ustaz ya. Betul. Memang tadi gini, memang harusnya kan bersih tuh ya dari hal terkait riba sama sekali tuh. Tapi balik lagi dalam kondisi kapitalisme sekarang transaksi itu nyaris sulit mencari yang betul-betul itu nir riba ya, tanpa riba sama sekali. Jadi karena perputaran ini dalam sirkulasi ekonomi kita ini itu ya pasti ada nyangkut-nyangkut di ribanya. Jadi sebersih apapun pasti ada kena-kenanya gitu ya. Sehingga ya tadi kita berusaha menghindari semaksimal mungkin semampu kita. Tapi kalau ternyata terjebak dalam aktivitas riba ya kita mohon ampun. Jadi bahwa ini adalah sesuatu yang karena terpaksa gitu. Mudah-mudahan Allah ampuni. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Mangga. Ustaz, Ya. mau bertanya. Silakan, Mbak. Andai kata misalnya kalau dari sisi saya adalah produsen, dan Mbak Dini pembeli. Terjadilah transaksi sehingga di pihak saya memang memerlukan DP. Tapi saya yakin bahwa dia akan jadi beli barang saya atau dia pesan order ke saya gitu kan. Nah, dari 100% biasanya kami memberlakukan DP itu 30%. Dengan DP 30% itu, mau nggak mau, dia mengirimkan uangnya, kemudian kita kerja. Di tengah jalan, kemudian misalnya membatalkan. Nah, dari sisi kami sebagai produsen atau pembuat, rasanya agak susah ya mengembalikan DP itu. Yeah. Dari sisi saya, pengalaman pribadi gitu ya. Nggak mungkin, tapi memang selama ini tidak pernah kejadian seperti itu. Alhamdulillah. Tapi kalau saya di posisi seperti itu memang agak sulit. Atau perjanjian, kalau misalnya saya bilang saya tidak bisa mengembalikan DP itu karena sudah jadi barang semua, sudah jadi material, sudah jadi orang yang kerja gitu kan. Nah itu gimana itu Ustaz? Iya, jadi gini ya, ada yang sesuatu yang diakadkan dari awal, ada yang karena proses itu kemudian ada kerugian ya. Ya namanya usaha pasti ada juga rugi kan ya. Iya betul. Jadi kalau tadi kan kasusnya kalau DP itu dari akadkan dari awal, kalau nggak jadi ya angus gitu ya. Padahal kan bisa jadi sebenarnya itu kan uangnya masih ada. Barangnya juga tidak berkurang gitu, tidak berpindah kepemilikan gitu ya. Betul. Nah, jadi kan beda kasusnya kalau ini memang DP itu memang kayak bayu salam lah kalau membeli inden gitu ya, barangnya belum dibuat nih. Jadi kasih DP itu sebagai bahan untuk membuatnya kan gitu ya. Betul. Jadi ketika jadi barang nggak jadi ya kan ini kerugian kan gitu ya. Kerugian. Jadi memang ini beda. Kan ingat ya, riba sama jual beli itu bedanya di akad doang. Jadi termasuk misalnya gini, misalnya Mbak Sundari mau misalnya pinjam uang nih, misalnya sama Mbak Dini pinjam uang ya untuk bikin kue misalnya ya. Kemudian ternyata kuenya laku keras. Kemudian begitu mengembalikan uangnya ditambahin. Padahal hukumnya tadinya pinjam kan? Iya. Sebagai ucapan terima kasih, Mbak, telah dikasih pinjam modal saya. Ini saya kembalikan dan saya kasih sebagai ucapan terima kasih. Ditambahin tuh. Itu tidak terlalu riba karena kenapa? Karena dari awal tidak diakadkan. Iya. Tapi kalau diawalkan, ini saya kasih pinjaman ya 10 juta. Tapi nanti kalau kembalinya harus lebih-lebihkan. Nah, ketika diakadkan di awal itu riba. Ya, cuman bedanya kan tipis banget kan ya. Iya. Sebagai bentuk ucapan terima kasih nih, dikembalikan sama ini saya pinjaman saya kembalikan nih 10 juta. Ini sebagai ucapan terima kasih karena saya diberikan modal, alhamdulillah dengan modal itu saya bisa berkembang. Ucapan terima kasih, saya kasih 10 juta tambahan gitu. Berarti berapa kali lipat itu kan?
Dan itu nggak ada masalah. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah kemudian punya hutang, tapi seekor unta nih. Jadi punya utang, Baitul Mal nih punya utang. Nah begitu pas mau bayar, kata penjaga Baitul Mal, ya Rasulullah nggak ada hewan yang semisal yang kita pinjam dari orang ini. Ada yang besar-besar, kata Rasulullah, sebaik-baiknya orang yang membayar hutang adalah yang lebih baik ya kualitasnya pembayarannya. Jadi karena tidak diakadkan dari awal. Maka begitu dilebihkan tidak ada masalah. Itu malah sebaik-baiknya orang yang tadi karena dia minjam kemudian dia tambahin. Tapi ingat itu tidak diakadkan dari awal. Itu betul-betul sebagai bentuk senang ya, terima kasih atau syukur gitu ya atas apa yang dia peroleh bantuan dari seseorang itu. Sehingga dari yang misalnya dari Mbak Dini pun tidak dari awal tidak pengen punya keuntungan itu, memang menolong aja gitu, menolong aja, membantu aja. Kalau kemudian dapat tambahan ya alhamdulillah dikasih sebagai ucapan terima kasih gitu. Itu kalau pinjam-pinjam. Tapi kalau dari awal akadnya modal sohibul mal beda lagi. Kalau sohibul mal ya jadi ini investasi ya, investasi 10 juta, kemudian nanti bagi hasil. Jadi untungnya nah pokoknya diserahkan dan yang dihitung adalah hasilnya, untungnya, bagi untung gitu. Jadi memang nanti ada transaksi-transaksi yang berbeda gitu antara pinjam meminjam dengan mudharabah yang ngasih investasi modal, ngasih modal dan seterusnya. Tapi kalau tadi misalnya karena ternyata sudah dipakai jadi habis untuk barang karena udah ini ya itu bagian usaha yang rugi. Yang rugi itu ya kerugian bisa ditanggung kedua belah pihak. Oh, baik. Namanya kerugian gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi? Silahkan teman-teman kalau masih ada pertanyaan. Masih jam 9.13 Ustaz ya? Iya, masih ada. 17 menit. Tadi Kang Cucu udah gabung lagi tuh. Tadi nanya tentang kurban tuh. Oh boleh Kang Cucu. Ada yang belum selesai mungkin ya Ustaz ya? Diskusi. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Nah. Ada. Iya. Tadi kita lagi bicara tentang kurban nih. Ya, masalah kurban. Kurban pertama hukumnya itu apa, Ustaz? Kan harus setiap tahun ya hukum kurban bagi yang mampu. Terus yang kedua syarat-syarat kita membeli kurban itu kan untuk kambing apa syaratnya? Apakah umur, terus dia punya gigi yang udah tanggal dan sebagainya. Itu aja mungkin Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Ya baik. Jadi di dalam hukum namanya hukum taklif ya. Hukum taklif itu hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu hukum taklif. Kurban adalah hukum taklifnya, ini hukumnya sunnah muakkad. Bukan wajib ya, sunnah muakkad. Untuk siapa? Untuk orang yang mampu. Kapan? Pada saat tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu dikatakan kurban. Jadi kalau dia mampunya sebelum tanggal 10, jadi sembelih sebelum tanggal 10 bukan kurban. Tapi namanya itu sedekah saja. Atau dia mampunya setelah tanggal 14 misalnya. Jadi 11, 12, 13 setelah tanggal 13 baru mampu misalnya. Itu bukan kategori kurban walaupun sapi besar atau ini karena ada waktunya itu. Jadi ibadah mahdoh itu ada waktunya. Ada juga tadi syarat dan rukunnya gitu ya. Jadi bagaimana kalau ada yang nanya nih, saya itu belum diakikahkan oleh bapak saya. Terus sekarang saya mau kurban kurban atau akikah saya dulu gitu ya. Nah ini juga kan pertanyaan yang aneh menurut saya karena akikah itu terkait dengan kelahiran anak dan hukumnya tak mukallafnya atau yang dapat beban hukumnya orang tuanya. Sehingga ketika dia lahir anak laki-laki, maka kalau kata Rasulullah, kalau 7 hari sembelih 2 ekor domba. Kalau anak perempuan 1 ekor domba. Kalau belum sanggup 7 hari, 14 hari. Kalau belum sanggup 14 hari, 21 hari. Artinya per minggu ya. Kalau belum sanggup itu 40 hari. Kalau belum sanggup lagi kapan saja. Tapi selama itu masih anak gitu.
Ada yang mengatakan standarnya ya sampai disapih lah gitu ya. Tapi itu sekitar 2 tahun, umur 2 tahun gitu ya. Setelah itu ya karena berarti kan nggak sanggup ini orang tuanya. Ya hukumnya juga sunnah muakkad ya, sunnah muakkad. Jadi kalau nggak sanggup ya memang tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seorang sesuai kemampuannya. Ya kalau nggak sanggup ya dia tidak akan diminta pertanggung, apalagi hukumnya sunnah gitu ya. Sehingga kemudian ketika orang anak yang tadi yang belum diakikah itu dewasa, ya dia tidak punya kewajiban untuk akikah karena ya nggak bisa akikah untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri itu namanya kurban. Itu pun harus tanggal 10, 11, 12, 13. Lewat dari itu sudah tidak lagi hukumnya kan, tidak ada hukum kurban. Kemudian binatangnya, ya walaupun misalnya seharga seekor sapi, tapi bentuknya bentuk ayam misalnya, ayam sekandang misalnya, seharga seekor sapi, ya tidak kurban, bukan dia kurban. Tapi kalau sedekah masuk sedekah bagi-bagi daging ayam gitu kan. Tapi tidak bisa disebut kurban walaupun tanggal 10 sembelihnya, karena hewannya ditentukan tuh. Jadi hewan minimalnya adalah domba. Domba itu untuk 1 orang, kalau sapi untuk 7 orang. Demikian pula unta untuk 7 orang. Apakah boleh nggak kalau misalnya tidak untuk 7 orang nih? Misalnya untuk 3 orang, bahkan lebih bagus untuk 1 orang, 1 ekor sapi. Tapi kalau domba nggak bisa untuk 7 orang gitu. Tapi apakah boleh misalnya untuk dipakai nama, kan ada yang di viral juga. Harus kepala keluarga saja udah nggak usah disebut nama-namanya. Ini hal yang lain juga. Karena Rasulullah ketika mencontohkan kurban, beliau mengatakan hadali wali ahli. Ini kurban untukku dan untuk keluargaku. Ingat keluarga Rasul itu Siti Khadijah sudah meninggal, sehingga kurban atas nama orang meninggal juga boleh. Kemudian juga disebutkan untuk keluargaku, kan Rasulullah menyebutkan untuk keluarga berarti untuk istrinya. Memang tidak disebutkan namanya, tapi untuk istrinya, bentuk beliau dan untuk juga istrinya kan gitu ya. Sehingga ini kalau seandainya pakai nama anaknya, istrinya, atau bahkan orang tua yang sudah meninggal, nggak ada masalah, nggak ada masalah, dan tidak akan berpengaruh apapun sebenarnya. Itu yang diambil oleh mazhab Syafi'i kan. Tapi kalau misalnya udah Allah kan maha tahu niat kita, misalnya ada kepala keluarga juga boleh juga, nggak ada yang masalah. Yang jadi masalah itu kurban nggak, tapi pasnya terus berdebat gitu ya. Kurban enggak gitu, jadi susah gitu ya. Nah, ingat kurban itu terikatnya dengan hewannya, bukan dengan orangnya. Kalau ada hadis terkait bahwa siapa yang mau kurban maka tidak boleh motong kuku, mau rambut, itu berarti pekurbannya sedang pakai kain ihram. Kain ihram artinya hadis itu terkait dengan orang sedang haji pakai kain ihram, kemudian dia berkurban. Maka sebelum dia kurban, maka dia tidak boleh terkait dengan dirinya tuh, karena sedang kain ihram, tidak boleh potong-potong kaki kuku ataupun rambut. Atau tadi yang dimaksud halal itu adalah rambut dari binatangnya atau kuku dari binatangnya. Karena itu sudah diniatkan dari tanggal 1 sudah untuk hewan kurban. Jadi jangan digundulin macam-macam sehingga mengakibat kurang gitu ya. Bisa kurang ya ininya. Itu ada yang menafsirkan hadis itu terkait dengan hewannya atau terkait dengan orang yang orangnya kebetulan sedang pakai baju ihram. Tapi kalau orang kurban tidak sedang ihram, maka yang aturan-aturan terkait dengan binatangnya doang. Pertama, karena yang kurban itu daging, bukan tanduk, bukan kulit, ya, bukan kaki, tapi yang dikurbankan adalah daging. Maka yang persyarat pertama adalah yang gemuk, yang berdaging. Nah, yang berdaging biasanya besarannya itu sudah dewasa, itu disebutnya sudah cupak gigi ya, itu sekitar umurnya 2 tahunan. Ya. Kalau domba ya, nah, itu tertanda misalnya sudah patah giginya ya. Tapi kalau kurang dari itu dan tapi gemuk dia ya nggak ada masalah. Tapi apakah wajib jantan? Ya kalau ada jantan lebih baik jantan. Kenapa? Karena jangan sampai ibadah kurban mengurangi populasi ternak. Karena kalau dalam ilmu peternakan, jadi 1 ekor jantan itu bisa membuahi untuk nggak tahu tuh 15 atau 20 betinanya gitu. Sehingga kalau seandainya yang disembelihnya binatang betinanya bermasalah, produksi akan turun terus. Tapi kalau yang disembelih jantannya nggak ada masalah. Ya, karena tidak perlu 1:1 gitu. Jantan 1 betina enggak. 1:10 oke. Ya kalau laki-laki 1:4 maksimalnya.
Tapi kalau binatang boleh tuh 1:10, 1:15 masih oke, nggak ada masalah. Sehingga kalau yang disembelihnya jantannya nggak berpengaruh apapun terhadap reproduksi produktivitas hewan ternak gitu kan. Yang kedua biasanya yang jantan itu lebih besar. Kalau hewan kayak domba, sapi atau unta, yang jantan itu lebih besar dan lebih berdaging gitu. Maka kemudian sebagai tanda bahwa itu jantan biasanya dengan tanduk semakin gagah. Tapi dulu zaman Rasulullah itu nggak ada domba yang bertanduk seperti domba Garut. Ini ingat kambingnya di Arab Saudi di sana gitu. Ya kambingnya seperti itu. Jadi nggak mungkin seperti domba Garut yang tanduknya besar itu. Dan ingat yang dikurbankan bukan tanduknya. Ini lebih fokus biasanya yang bertanduk dan semakin tanduknya besar, semakin harganya mahal. Padahal yang dibagikan bukan tanduknya, dagingnya. Harusnya kan semakin gemuk itu semakin mahal kan gitu, bukan semakin bertanduk. Ya, ini terkait dan tidak yang sakit, tidak yang cacat dan seterusnya. Karena ini berkurban itu ibadah pengorbanan untuk hari rayanya orang miskin yang tidak biasa makan daging, pas hari raya Idul Adha kemudian hari tasyrik mereka bisa makan daging. Makanya disyariatkan juga sebelum sholat Id itu tidak makan dulu, nanti bukanya dengan daging kurban, itu utamanya. Tapi kalau dengan kupat tahu ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena kalau nunggu daging kurban bisa sore ya udah kelaparan dulu misalnya. Makanya ya pakai kupat tahu boleh, pakai bubur kacang hijau juga boleh dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih, Ustaz. Terus yang tadi terkait dengan puasa tadi tanggal 9 Zulhijjah. Ya, wukuf di Arafah itu hubungannya dengan ya pengumuman pemerintah yang berbeda hari itu. Gimana, Ustaz? Iya, sempat bingung saya karena tanggal 10 itu saya mau ngelamar anak saya itu yang nomor 3 lamaran kan tanggal 10. Tahu-tahu kan saya ngikutin kalender tuh tanggal 9 Idul Adha-nya. Ini dirubah jadi hari Minggu. Waduh, rubah semua itu acara saya itu. Ya, tapi gini, ibadah ini kan ibadah mahdoh ya. Disebut Dzulhijjah. Dzulhijjah itu karena memiliki haji. Maka Dzul itu memiliki, Hijjah itu haji gitu. Jadi bulan ini bulan Dzulhijjah gitu. Yang ada aktivitas haji di situ. Maka ibadah dalam bulan Dzulhijjah itu terkait dengan haji. Mestinya standarnya haji gitu. Bukan standarnya ru'yat hilal macam-macam. Itu ru'yat hilal itu kalau puasa. Kalau puasa itu sumul ru'yati waktu ru'yati itu dalilnya kayak gitu kan. Puasalah kalian dengan melihat hilal dan berbuka kalian dengan melihat hilal kan gitu. Sehingga di situ ada perbedaan pendapat tentang matla. Matla bisa jadi ada masing-masing wilayah punya matla tempat lahirnya bulan atau ru'yat global karena matla itu satu kali untuk seluruh bumi gitu ya. Itu makanya ada perbedaan pendapat juga di awal akhir Ramadan kan. Tapi kalau Dzulhijjah, malah para ulama tidak berbeda pendapat tuh. Yang jadi standarnya ada aktivitas haji. Aktivitas haji itu adanya di Mekah. Sehingga ketetapan kapan tanggal 9, kapan tanggal 10 itu otoritasnya ada di Mekah gitu, ada di wali Mekah gitu. Itu dari dulu sebenarnya. Sehingga kan bingung, para haji itu bingung. Begitu pulang kita puasa Arafah tapi tanggal 9. Tanggal 10. Benar ya, maksudnya tanggal 9 Juli gitu. Itu yang notabene kalau mengikuti yang sedang diwukuf itu sudah tanggal 10 Zulhijjah kan gitu ya. Hari Sabtu itu. Kan bingung para haji itu yang sudah haji. Bingung. Makanya di kompleks saya itu rundingan tuh para haji karena mayoritas haji kan. Udah deh Ustaz kita puasanya hari Jumat, kan hukumnya hari Jumat gitu. Terus nanti sholat Idul Adha-nya hari Sabtu, nanti potong sih hari Minggu aja. Ya deal gitu kan. Ya. Sebentar dulu saya bilang ketua DKM-nya nih. Ketua DKM-nya Rektor Universitas Muhammadiyah. Saya bilang, Pak, ini jamaah pengennya hari Sabtu, Pak. Sholat Idul Adha. Oh iya setuju saya, Om. Saya juga senang tadinya saya mau nyari tempat di luar ya kalau jamaah pengennya hari Sabtu ya Sabtu aja deal. Ya, saya bilang iya juga, saya juga nggak bisa khutbah kalau hari Minggunya. Karena saya mengikuti yang tadi. Karena tadi pemahaman saya kan terkait dengan haji itu ya. Nah, tapi balik lagi namanya fikih ini, jangan sampai kita ribut, ngerjakan enggak, belum tentu dapat pahala ataupun ngerjakan, tapi ributnya luar biasa. Udah sesuai dengan keyakinan masing-masing saja deh, ya. Udah
Yakin karena ini terkait dengan 9 Zulhijjahnya itu hari Jumat, ya puasa Arafah hari Jumat. Ya, puasa Jumat. Kemudian sholat Idnya nggak bisa karena nggak ada, sulit mencari misalnya karena di Samarinda susah misalnya yang hari Sabtu misalnya. Saya mau sholatnya hari Minggu, monggo. Nggak sholat pun nggak dosa. Kan hukumnya sunnah gitu. Tapi kalau ribut antara tadi Sabtu sama tanggal Sabtu sama Minggu, ribut. Yang sholat masing-masing juga sampai takbirnya gue dikenceng-kencengin, saking dipuas-puasin ya sambil saling ledek-ledek ya akhirnya bukan keberkahan, bukan amal soleh yang terjadi, tapi justru tadi sombong-sombongan, ria macam-macam, malah ribut pas ya udah. Ini artinya tidak produktif gitu ya. Jadi Kang Cucu kalau mau puasa saya sarankan ya puasalah. Ya. Hari Jumat kalau saya mah nggak usah puasa ya, nggak apa-apa. Gitu kan. Berpuasa hari Sabtu, ya, karena tanggal 9 Zulhijjah menurut Indonesia hari Sabtu, ya silahkan. Kan meyakini tanggal 9 kan? Iya. Ya, jadi kembali ke keyakinan masing-masing aja gitu ya. Yang penting mah jangan ribut gitu ya. Iya. Ya mangga. Tong pas saya lah, mas saya akan parubut ke maisan kosong. Kan ngaruh. Oke, terima kasih Ustaz. Silakan Kang Arya. Baik, terima kasih Kang Cucu. Boleh. Soalnya masih nyangkut kurban. Begini, pernah kejadian ada saya ditawari untuk, bukan saya sih, ada tawaran dari satu lembaga gitu untuk berkurban atas nama misalkan asatidz gitu kan. Nah, kalau seperti ini bisa nggak sih Pak Ustadz? Karena sepemahaman saya kurban itu kan untuk yang mampu. Seumpamanya tidak mampu kan harusnya tidak wajib, tidak berkurban pun tidak memaksakan diri gitu kan. Tapi kalau seumpama ada orang lain yang misalkan saya misalkan mau bersedekah barangkali dengan berupa hewan kurban tapi dari namakan si anu gitu. Nah itu sah apa enggak sih kurbannya seperti itu? Ya sah aja, tapi gini bunyinya mestinya ya kalau berbuat baik kan jangan setengah-setengah. Kalau memang niatkan misalnya ini ustadznya kebetulan nggak mampu, kemudian dia mampu nih, bahkan mampu lebih dari untuk keluarganya juga lebih gitu ya, maka dia disampaikan aja atau ditelepon Ustaz saya kasih hadiah untuk kurban ya Ustaz ya. Nanti ini atas nama Ustaz. Tapi saya punya dari saya itu hadiah untuk Ustaz nanti kurban dengan hadiah itu. Itu lebih top, lebih mantap. Dan saya dulu saya berapa kali dikasih hadiah waktu belum bisa beli sendiri. Saya ingat tuh diajak ke kandang sama seorang jamaah, kemudian suruh milih gitu. Saya milih apa? Ini ya udah saya bayarin, udah dibawa sama Ustaz. Seserah mau dipotong di mana kan gitu ya. Itu pernah. Dan ada teman-teman saya Ustaz itu kemudian dibeliin sama dia. Dan saya bilangkan disampaikan sama yang bersangkutan. Yang bersangkutan bukan di namanya cantumkan, tapi disampaikan bahwa kami memberikan hadiah dan hadiah itu untuk kurban gitu ya. Dan kemudian pasti ada kesenangan yang luar biasa bagi ustadznya. Dan insya Allah itu akan menjadi kurban bagi ustadznya dan sekaligus jadi hadiah dan dapat pahala kurban dari orang yang memberi hadiah. Karena memang jadi sebaiknya ada akad dulu ya Ustaz ya dengan dikasih tahu dulu karena kaitannya dengan kepemilikan kan gitu ya. Karena kalau seandainya jujur dikasih nama tapi yang bersangkutan nggak merasa apa saya belum kurban ya. Ya dulu sama saya dicantumkan namanya ya nggak tahu gitu. Jadi karena ini kan harus ada niatnya. Jadi karena ibadah itu harus ada niatnya. Jadi niat berkurban itu niat untuk siapa? Makanya Rasul mengatakan hadali wali ahli gitu kan Rasulullah kan. Ini kurbannya untukku dan untuk keluargaku gitu. Kata Rasulullah kan. Ada juga satu lagi untuk umatku gitu kan Rasulullah menyampaikan seperti itu. Sehingga ya harus diniatkan, diakadkan dan yang diberikan hadiahnya itu untuk berkurban harus dikasih tahu. Oh, ya. Kalau dia yang nyembelihnya gitu kan. Iya. Terima kasih jazakallah khairan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya, berdiskusi dan Ustadz juga sudah menyampaikan penjelasannya. Sudah tepat jam 21.31 Ustadz.
Ya, insya Allah minggu depan masih sudah lepas dari hari tasyrik lah. Sudah ya. Jadi kita bisa tukar menukar sate lah lewat Zoom. Jadi sambil buat sate gitu Ustaz. Mudah-mudahan minggu depan sehat semua ya. Amin. Allah ya. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan ya kalau bisa misalnya yang puasa ada 2. Ada walaupun yang hari tarwiyah ini yang besok ya, kalau yang itu kan hari Kamis itu berbeda pendapat ya, tentang disyariatkan atau tidak atau muakkad atau bukan. Tapi yang puasa Arafahnya muakkad. Sunnah muakkad bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah itu disunahkan untuk berpuasa. Jadi kalau yang mengikuti prosesi haji di Arab ya wukuf Arafah itu hari Jumat, jadi puasa hari Jumat. Tapi kalau mengikuti penentuan oleh pemerintah Indonesia, berarti wukufnya hari Sabtu ya, hari Sabtu, puasanya hari Sabtu. Jadi jangan ini kan Sabtu tanggal, nggak usah diperdebatkan, keyakinannya masing-masing sesuai yang dia yakini gitu ya. Jadi sama dengan puasa awal akhir Ramadan kemarin kan gitu ya. Yang berbeda pendapat udah sesuai keyakinan masing-masing. Keyakinan itu tanggal 29 tanggal 1 ya dia berbuka. Kalau itu kaitan tanggal 30 ya dia tetap berpuasa. Ini juga sama. Kalau keyakinan ini tanggal 9 hari Sabtu tanggal 9 Zulhijjah ya dia bisa berpuasa. Tapi kalau meyakini itu tanggal 10 maka dia tidak boleh berpuasa. Jadi mengikat apa yang dia tabani sebutnya, yang dia adopsi pendapat. Baik, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semua dan diberikan kesehatan, husnul khatimah dan istiqomah dalam kebaikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqsidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Taufik, kumaha Kang Taufik, Damang. Saya live ya. Iya, mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya, izin live ya. Salam. Jami.